Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Remadi Pradana di konten Kampus Virtual. Nah, karena saya yang berbicara berarti kita akan berbicara masalah marketing. Di episode sebelumnya kita sudah membahas masalah consumer behavior secara umum. Nah, di tahap ini kita akan lebih masuk lebih mendalam, lebih spesifik ke aspek-aspek lainnya. Nah, aspek-aspek yang dibahas di hari ini adalah pengaruh konsumen terhadap ilmu marketing baik dari prakteknya maupun keilmuannya. Apa sih itu konsumen dan pasar? Itu adalah istilah yang sangat familiar ketika kawan-kawan akan berbicara keilmuan marketing. Nah, pasar itu dari sudut pandang marketing, pasar itu adalah kumpulan pembeli yang potensial. Itu dikatakan pasarnya. Kemudian konsumen adalah bagian dari pasar yang akhirnya mengkonsumsi produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan atau sebuah entitas bisnis, bisa jasa, bisa produk, seperti itu. Nah, di bahasan sebelumnya kita membahas seberapa besar sih dampaknya perilaku konsumen. Nah, dalam ilmu marketing ada memiliki orientasi dalam pelaksanaannya di lapangan. Ada perkembangan dari keilmuan marketing. Dari yang pertama kita mengenalnya dengan marketing orientation. Nah, ada 4 marketing orientation yang ada yang berkembang saat ini. Yang pertama adalah production oriented. Maksudnya di sini production oriented adalah ketika sebuah perusahaan fokus pada efisiensi pembuatan produknya. Jadi perusahaan berusaha seefektif mungkin untuk menekan biaya produksi supaya harga jualnya bisa rendah dan terbeli. Itu contohnya dilakukan oleh Ford pada waktu itu. Ford Company ketika membuat mobil dan laku keras, dia melihat bahwa banyak orang yang tidak bisa membeli mobil. Akhirnya Ford mengembangkan pabriknya sedemikian rupa, membuat massive production sehingga biaya pembuatan mobil yang murah sehingga mobil bisa dijual dengan harga yang terjangkau dan dibeli oleh konsumennya pada masa itu. Seiring berjalannya waktu, production oriented ini berkembang menjadi product oriented. Nah, product oriented ini apa? Product oriented ini adalah ketika para pelaku bisnis, khususnya yang produk, adalah menambahkan fitur-fitur yang baru di produknya. Misalkan waktu zaman dulu Ford mungkin mobilnya belum pakai sign untuk belok kanan kiri, akhirnya ditambahkan penambahan spion seperti itu. Jadi ada penambahan atribut baru di produknya untuk meningkatkan nilai dari sebuah produk yang mau dijual. Kemudian kita berkembang menjadi sales oriented. Nah, sales oriented ini adalah pandangan bahwa produk yang kita miliki harus mudah dijangkau oleh konsumen. Jadi konsumen akan terpapar dengan banyak produk kita dimanapun dia berada. Contoh yang paling enak sebenarnya adalah Coca-Cola. Bahkan kawan-kawan ke warung kelontong dekat rumah, Coca-Cola ada. Nah, itu sebenarnya konsep sales oriented. Jadi ketika orang datang ada barangnya, ketika orang ke sana ada barangnya. Jadi kemanapun orang, barangnya mudah ditemui. Nah, kemudian perkembangan berikutnya ini yang mungkin berjalan sampai sekarang adalah market oriented. Market oriented itu memandang bahwa produsen memandang kalau konsumen itu merupakan aspek atau dasar ketika kita membuat produk. Jadi kita sebagai pelaku bisnis harus memahami bagaimana konsumen mengkonsumsi barang, apa sih yang dia minta, apa sih masalah dia, bagaimana sih penyelesaiannya. Nah, itu sebenarnya yang menciptakan produk yang sesuai dengan pasarnya. Nah, itu semakin berjalan di era sekarang bahwa produk-produk yang dilempar ke pasar itu lebih berfokus pada kebutuhan konsumennya. Itu merupakan konsep market oriented. Nah, marketing sekarang itu market oriented. Walaupun 3 orientasi yang lain masih dilakukan oleh beberapa usaha yang ada ya. Jadi tergantung, akhirnya nanti kita lari ke strategic management kalau kita akan melihat itu. Tapi kita fokusnya ke marketing, jadi kita lihat ke market orientasinya aja dulu. Nah, karena sekarang sudah market oriented, apa sih dampaknya pada konsumen? Di bahasan sebelumnya ada perubahan produk yang sesuai kebutuhan. Nah, impactnya selain itu apa? Market orientation itu berdampak pada adaptation produk.
cara masuk perusahaan ke pasarnya. Contohnya seperti apa? Ada nama istilah, kita anggap saja istilahnya adalah product adjustment karena kita melihat perilaku konsumen. Kita lihat McD, contoh yang paling sederhana. McD di Indonesia dia menyediakan nasi, ketika kawan-kawan keluar Indonesia nggak ada McD yang jual nasi dan ayam gitu loh. McD ya jualannya burger, ketika di Indonesia dia jualannya nasi dan ayam. Kenapa? Karena orang Indonesia sebagian besar makan nasi, itu tidak bisa diubah. Akhirnya McD melakukan adjustment karena melihat perilaku itu. Itu adalah salah satu konsep market oriented gitu. Yang kedua apa setelah ada adjustment produk misalkan? Yang kedua adalah masalah produk life cycle. Kenapa perlu dilakukan sebelum kita masuk ke produk life cycle, product adaptation tadi yang kita menyesuaikan dengan pasarnya itu akan mempengaruhi produk life cycle kita. Produk life cycle itu kalau teman-teman ngerti, mungkin nanti ada tampilannya di sini. Jadi ada proses tumbuhnya produk mulai dari introduction, growing, kemudian dia tumbuh, kemudian dia declining turun. Ketika kita melakukan produk adaptation yang bagus, salah satu tujuannya adalah untuk memperpanjang usia life cycle-nya biar nggak decline-nya cepat. Jadi produknya bisa bertahan panjang gitu loh. Karena kita menjawab kebutuhan konsumen. Memanjangkan produk life cycle itu bisa dilakukan dengan memahami perilaku konsumen. Nah, makanya beberapa barang sekarang usianya cukup panjang gitu loh. Walaupun untuk saat ini untuk barang-barang seperti gadget, panjang atau pendeknya mungkin hitungannya udah tidak lagi 5 tahun tapi 2 tahun atau 3 tahun. Tapi itu kan karena kita melihat rentan waktu yang berbeda penyikapan barangnya. Nah, yang kedua setelah kita bicara dampaknya terhadap produk life cycle, kita berbicara masalah keilmuannya adalah segmentasi. Kita marketing kita bahas segmentasi karena kita udah market oriented. Segmentasi itu biasanya kita bagi dalam beberapa bentuk. Satu demografi, yang kedua masalah gender apa usia. Itu masuk ke demografi juga sih. Yang kedua masalah behavioral. Nah, sekarang kecenderungan lebih melihat mensegmentasikan pasar berdasarkan behavioralnya. Karena behavioral lebih memotret apa yang dibutuhkan pasar pada saat ini. Nah, setelah produknya ada penambahan atau adaptasi untuk meningkatkan life cycle, kemudian segmentasinya dilihat dari behavior masyarakatnya atau pasarnya, kemudian langkah selanjutnya itu memiliki dampak ke penyampaian pesannya. Berarti kita bicara marketing channel. Bagaimana sih penyampaian pesan yang tepat saat mungkin kalau di era dulu penyampaian pesan bisa melalui baliho dan sebagainya, televisi. Nah, sekarang dengan berkembangnya sosial media dan kebiasaan orang mulai berinteraksi melalui sosial media, berarti marketing channel itu bergeser sih. Penyampaian saluran komunikasinya misalkan melalui sosial media. Marketing channel yang kita menggunakan kawan-kawan dari yang memiliki platform digital untuk membantu pemasarannya. Yang dulunya pakai outlet mungkin sekarang enggak, tapi pakai jasa pihak ketiga seperti ojol dan sebagainya. Ada dampak yang signifikan sebenarnya yang harus di-adjust oleh marketer atas hadirnya permintaan dari konsumen ketika kita ketika kita mengikuti konsep market oriented yang saat ini sedang dilakukan. Nah, contohnya di Indonesia gimana yang lebih gamblang, yang paling enak menurut saya sebagai contoh konsumen impact on marketingnya untuk pemasaran itu ditanggapi dengan baik. Contohnya itu Gojek. Ketika dia bukan Gojeknya ya, tapi GoPay-nya. Karena dia melihat bahwa pasar melakukan perubahan transaksi yang lebih kepakai uang digital. Di situ dia menyiapkan produk dompet digital dengan nama GoPay itu untuk melakukan transaksi. Nah, itu adalah memperpanjang yang dulunya dia hanya Gojek, akhirnya dia punya GoPay, sehingga perusahaan ini memiliki diversifikasi produk yang lebih luas untuk memperpanjang nafas bisnisnya supaya lebih sustain. Itu adalah kepekaan-kepekaan yang muncul karena sebuah bisnis memandang konsumen itu Nah, hal itu kan menjadi Gojek itu sustain. Kenapa jadi sustain? Karena dia berhasil melakukan inovasi sesuai dengan perubahan pasarnya. Apa yang membuat Gojek itu melakukan inovasi itu? Itu pasti karena impact dari pasarnya. Customer memiliki impact.
Customer memiliki impact, bisnis harus merespon itu. Responnya apa? Bisa produk baru, bisa layanan baru, bisa cara pemasaran yang baru, bisa cara saluran komunikasi yang baru, bisa mengubah konsep 4P-nya, produk, price, place, promotionnya bisa berubah juga. Itu semua kita kembali kepada konsumen. Jadi dasarnya konsumen kita terapkan ke aspek-aspek utama di marketingnya. Itu sih yang kita maksud sebagai customer impact in marketing. Semua aspek marketing akhirnya bersumber pada pasarnya, pada konsumennya, bukan pasarnya, pada konsumennya. Itu. Ya, jadi itu tadi sepintas terkait penjelasan singkat terkait consumer impact on marketing. Nah, pertanyaan berikutnya yang muncul adalah ketika kita tahu di penjelasan ini bahwa konsumen itu memiliki dampak yang luar biasa dari marketing baik praktik dan keilmuannya. Pertanyaan selanjutnya adalah konsumen yang mana yang mau kita dengar? Nah, konsumen mana yang akan kita dengar akan kita bahas di bahasan berikutnya. Di channel kuliah kampus virtual ini setiap hari Rabu di channel Ferdi Arifin. Pada bagian berikutnya kita akan membahas masalah consumer as individual. Di situ kita akan membedah konsumen apa yang sebenarnya harus kita dengarkan. Karena tidak semua konsumen harus kita dengarkan. Ya, terima kasih. Saya Remo Adi Pradana. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas.